Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar sampai akhir. Amin. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, sebelumnya kita akan mengulas materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari apa? Kisah Nabi Ismail. Ada yang mau menyampaikan? Salah satu angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Mbak Mina silahkan. Jadi kisah Nabi Ismail itu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, yaitu di mana Nabi Ismail itu harus disembelih sebagai wujud bukti kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peristiwa tersebut juga ada kisah ketika Nabi Ismail ketika menangis juga ada, sehingga bekas hentakan kakinya itu disebut sebagai air zam-zam. Nah, sikap keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail tersebut? Harus ikhlas atas Ikhlas, terus? taat pada Allah. Ya, kemudian ada lagi? Berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keteladanan, sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap kasih sayang. Nah, sikap kasih sayang itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi sikap kasih sayang itu adalah sikap peduli, saling mengasihi dan menyayangi kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu bisa kepada guru, teman, dan keluarga. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. 4 orang ini kelompok 1 dan 4 orang ini kelompok 2. Untuk kelompok 2 bisa geser sedikit. Nah, kali ini nanti Ibu akan menayangkan video yang Ibu memberi tugas kalian untuk menyaksikan video tersebut dan mencatat apa ya, kisah keteladanan yang bisa diambil dari video tersebut. Bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Kita akan belajar dengan materi kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, mari kita amati dan ceritakan gambar berikut ini. Di situ ada 3 orang anak sedang bermain lompat tali dengan riang gembira. Kemudian di sebelah kanannya ada seorang anak yang sedang menangis, kemudian dihibur oleh anak yang mengenakan kerudung. Dari gambar tersebut, kita harus saling menyayangi kepada Tuhan dan tidak boleh pilih-pilih ketika bermain. Anak tersebut menangis karena tidak diajak bermain lompat tali oleh teman-temannya. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian di rumah, di sekolah, atau dimanapun itu, jangan pilih kasih atau membeda-bedakan antar teman. Kita harus saling sayang menyayangi kepada teman-teman kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul kita. Beliau sangat menyayangi umatnya. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, ada anak menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya. Mari kita bersalawat kepada beliau. Kita tirukan selawatnya ya. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Artinya, rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sayang kepada keluarganya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sayang kepada anak yatim piatu. Apabila ada orang yang sakit, beliau menjenguknya. Beliau mendoakan agar lekas sembuh. Jika ada orang yang membencinya, beliau justru mendoakannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Beliau tidak pernah menyimpan dendam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Mari kita mencontoh perilaku kasih sayang Nabi Muhammad. Jika ada teman yang sakit, kita harus menjenguk dan mendoakannya agar lekas sembuh. Jika ada teman yang sedang kesulitan, kita harus menolongnya. Hidup saling menyayangi akan menambah kerukunan dan kedamaian. Mari kita checklist pernyataan berikut ini. Oke, udah dicatat apa yang ada di dalam video, kisah sikap-sikap keteladanan yang perlu kita contoh. Sudah belum? Sekarang perwakilan per kelompok satu orang ya. Ayo, dua kelompok langsung maju semua. Sudah. Saya Bu. Ya, ayo silakan maju satu orang. Ya. Yang pertama, Mbak Dika silakan menyampaikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, Nabi Muhammad sayang kepada keluarga. Nabi Muhammad juga sayang kepada anak yatim piatu dan setia pada anak yang sakit. Beliau menjenguknya dan mendoakannya. Dan jika ada keluarganya yang kesulitan, beliau akan membantunya. Nah, kita harus mencontoh perilaku yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Dika. Kemudian, Mbak Luna silahkan. Jadi dari video tadi dapat disimpulkan kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad itu seperti menolong orang yang sedang kesusahan. Kemudian bila ada teman yang sakit, setidaknya kita harus menjenguk. Kemudian dalam berteman kita tidak boleh memilih teman, kita harus saling menghargai. Kemudian apabila kita dengan teman itu tidak boleh memiliki rasa dendam, jadi harus saling menghargai dan berkasih sayang. Beri tepuk tangan kepada Mbak Luna. Baik, silakan kembali ke tengah. Baik, jadi tadi apa aja kisah keteladanan yang perlu kita contoh? Ada berapa? Ada banyak ya. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, tidak boleh pilih Teman, pilih kasih.
Sudah. Nah, Ibu harap kalian semua bisa mencontoh perilaku terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang keteladanan kisah Nabi Isa alaihissalam. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama.